Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan informasi menarik seputar dunia. Kali ini, kami akan membahas tentang sebuah berita yang cukup menghebohkan, yaitu Brunei Darussalam akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia dan Laut Tiongkok Selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi dan penduduk sekitar 460.000 jiwa. Brunei Darussalam dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, yang membuatnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Brunei Darussalam memiliki sistem pemerintahan monarki absolut, dengan sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Sultan yang saat ini berkuasa adalah Sultan Hasan Al-Bolkiah, yang telah memerintah sejak tahun 1967. Sultan Brunei memiliki kekuasaan penuh atas segala aspek kehidupan di negara ini, termasuk dalam bidang hukum, agama, pendidikan, dan budaya. Salah satu ciri khas dari Brunei Darussalam adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bahasa sehari-hari. Bahasa Melayu adalah bahasa yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia, yang juga digunakan oleh negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Melayu memiliki banyak dialek dan varian yang menunjukkan perbedaan sejarah, budaya, dan pengaruh asing. Namun, baru-baru ini, Sultan Brunei mengumumkan sebuah kebijakan yang mengejutkan, yaitu akan mengganti bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Alasan dibalik kebijakan ini adalah untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, yang merupakan negara terbesar dan terkuat di kawasan Asia Tenggara. Sultan Brunei berharap dengan menggunakan bahasa Indonesia, Brunei Darussalam dapat meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya dengan Indonesia, serta memperluas pasar dan peluang bagi rakyatnya. Kebijakan ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Brunei Darussalam maupun dunia internasional. Sebagian besar masyarakat Brunei Darussalam merasa keberatan dengan kebijakan ini, karena mereka merasa kehilangan identitas dan warisan budaya mereka yang terkait dengan bahasa Melayu. Mereka juga khawatir akan kesulitan beradaptasi dengan bahasa Indonesia yang memiliki perbedaan kosakata, tata bahasa, dan ejaan dengan bahasa Melayu. Di sisi lain, sebagian masyarakat Brunei Darussalam menyambut baik kebijakan ini, karena mereka melihat peluang dan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan bahasa Indonesia. Mereka berpendapat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih modern, maju, dan berkembang yang dapat membuka pintu bagi Brunei Darussalam untuk berinteraksi dengan dunia luar. Mereka juga beranggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih mudah dipelajari dan dipahami, karena memiliki kesamaan dengan bahasa Melayu. Sementara itu, dunia internasional juga memberikan tanggapan yang bermacam-macam terhadap kebijakan ini. Beberapa negara, terutama Indonesia, menyatakan dukungan dan apresiasi atas keputusan Sultan Brunei, karena mereka menganggapnya sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting dan berpengaruh di kawasan. Beberapa negara lain, terutama Malaysia dan Singapura, menyatakan kekhawatiran dan kekecewaan atas keputusan Sultan Brunei, karena mereka menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan dan pengabaian terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa yang bersejarah dan bersaudara. Brunei Darussalam akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Saya ingin kongsikan bahawa pengaruh bahasa Indonesia di Brunei Darussalam ini bukan sahaja mampu menembusi global, malah bahasa Indonesia ini juga berpengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam. Pada masa ini lebih kurang seramai 80,000 rakyat Indonesia tinggal di negara Brunei Darussalam. Iaitu hampir 1/5 Pak, rakyat Brunei. Dan 1/5 itu ialah orang Indonesia. Jadi interaksi sosial yang berlaku di antara rakyat Brunei dan rakyat Indonesia di negara Brunei Darussalam membawa pengaruh bagi masuknya bahasa Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Sebahagian besar warga Brunei Darussalam dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik, bahkan tidak sedikit di antaranya juga masuk ke negara Brunei Darussalam melalui saluran TV dan jaringan internet, khususnya YouTube dan sebagainya. Dan ramai di kalangan warga Brunei yang meminati ceramah seperti Ustaz lupa namanya ya siapa? Ustaz Abdul Samad. Itu memang orang-orang Brunei memang minat dengan Ustaz Abdul Samad, dan juga drama dan musik daripada Indonesia, dan itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masyhur di negara Brunei Darussalam.
Ketika anak Brunei Darussalam berbahasa Indonesia. Itu enak. Gimana? Ini enak loh. Pakai lulu itu Coba kan ngomong memang Indonesia. asli Apa? Indonesia ya. Walaupun itu sebenarnya dari bahasa Betawi. Assalamualaikum. Kamu tahu nggak lagu-lagu yang ada di Indonesia? Coba nyanyikan satu lagu Indonesia. Coba. Malam masih muda, asal kududo macam tabu apa. Bagai masih aku cinta cinta. Aku sakit, aku bilang sampai pagi tak balik. Oh no. Oh, keren banget kalian. Hebat ya. Kalian bisa apa sih? Itu lagu Indonesia. Oh, kalian curi-curi Indonesia ya. Nama saya Awang Firman Nazim, Mira Saiful Nazim dari Brunei Darussalam. Kamu katanya pemain tim nasional Brunei ya? Ya, saya pemain nasional tim Brunei. Pemain tim nasional Brunei usia berapa? Usia under 16 tahun. Bagaimana menurut kamu perkembangan sepak bola Brunei? Bagus. Sebutkan 3 pemain Asia Tenggara yang kamu tahu siapa aja. Abawi Rashid, pemain dari Malaysia. Faisal Halim, Canatik. Sejauh mana Brunei di turnamen kali ini bisa melangkah semifinal atau final atau babak grup? Semifinal lah. Menuju ke semifinal. Insyaallah. Siapa lawan terberat Brunei di AFF kali ini? Insyaallah katanya. Indonesia. Jika kamu pemain bola terkenal di dunia, siapakah kamu? Messi. Iya, hebat. Prediksi pertandingan Messi, Indonesia lawan Brunei. 2-1. Menang siapa? Indonesia. Menang Indonesia. Kalau pemain terbaik tim nasional Brunei siapa? The best player? Azwan Ali. Azwan Ali. Bener. Bener. Iya sih, aku lebih nyaman tinggal di... Oke, sebenarnya gini bisa nggak setengah-setengah? Sebenarnya kalau soal nyaman itu apa dulu? Kalau di sini aku nyaman buat Iya, kerja. betul. Kalau Indonesia, karena kita kan di sini ada musik industri. Kalau di Brunei itu kita nggak ada musik sama sekali. Jadi for work aku masih pilih Indonesia. Karena kalau di Indonesia, kalau di Brunei aku tuh lebih kayak sana kan sepi ya. Jadi kayak buat kehidupan aku lebih milih di Indonesia. Assalamualaikum guys, welcome back to Fitrisha. Banget yang minta sampai-sampai nggak bisa berhenti gitu. Logik gak tuh? Dan buat yang menanyakan kenapa Risha bisa ngomong bahasa Indonesia, ya sebenarnya Risha nggak juga belajar amat gitu ya. Kayak Risha tuh belajar ya secara sendirinya, naturalnya, ya, karena udah seperti Risha bilang dari kecil sampai besar nontonnya Indonesia terus. Di mana orang lain nonton drakor, Risha ya drama Indonesia gitu. Itu dia background atau secara basicnya aja kenapa Risha suka sama Indonesia, bahkan sebelum Risha bikin reaction. Ini dia 5 sebab utama kenapa Risha suka banget sama Indonesia. Menurut Risha, orang-orang Indonesia tuh sangat ramah banget ya. Ramah, dari dulu katanya. emang ramah banget. Sampai-sampai kayak bibi sepupu Risha tuh ya, sepupu Risha punya bibi yang menjaga mereka waktu itu bestie Risha loh.